Mas, nanti saya diturunin depan rumahnya Mbak Sandra aja ya. Jangan sampai masuk. Saya soalnya nggak enak sama Mbak Sandra. Takutnya dia mikirnya kayak saya nggak tahu diri gitu. Sandra itu udah berubah. Bahkan Om Dhani bilang aja sekarang kalau Sandra itu nggak pernah marah-marah lagi. Polos juga nih orang. Bisa-bisanya Mas Kenzo percaya sama Mbak Sandra kalau dia udah berubah. Di depan kalian aja Mbak Sandra kelihatan udah jinak, gak marah-marah. Kalau di belakang, sama aja. Ngapain ngeliatin saya mulu? Ganteng ya? Pede banget. Narsis. Narsis tapi manis kan? Manis, yang ada sinis. Udah deh Mas, turunin saya depan sini aja. Saya juga nggak enak. Masa saya seorang ART dianterin bolak-balik ke pasar sama seorang direktur muda yang pakai mobil mewah. Kalau cewek-cewek lain dianterin pakai naik mobil mewah kayak gini, mereka malah seneng loh. Cuma kamu doang yang nggak seneng. Saya malu Mas. Saya aja nggak malu jalan sama kamu, kenapa kamu malu jalan sama saya? Saya bukan malu jalan sama Mas. Saya malu nanti orang-orang ngeliat seorang ART kayak saya. Udah deh Mas, turunin aja saya di depan. Lagian saya juga mau ke rumah Sandra kok. Saya pengen ngobrol sama Kayla. Kamu nggak usah GR deh. Saya nggak GR dan terserah Mas mau ngomong sama Mbak Sandra kayak mau ngobrol sama Mbak Kayla. Itu urusan Mas. Tapi pokoknya yang penting saya turun di depan sini. Oke. Kalau emang itu mau kamu. Kamu turun di sini aja. Tapi jangan bilang kalau saya itu orangnya nggak tegaan ya. Kamu sendiri yang minta turunin di sini, bukan saya. Makasih banyak ya Mas. Maaf Mas, boleh bukain pintu belakang? Soalnya belanjaan saya ada di belakang. Belanjaan kamu berat. Biar saya aja yang bawain. Hah? Mas? Mas? Tapi kan... Bawel. Mas Kenzo! Aduh, kenapa sih? Itu orang nyebelin banget. Ada aja cita-citanya. Balik lagi ke sini, tadi katanya mau pulang. Aku kira Kayla udah pulang. Aku pengen langsung ngobrol sama dia. Ada? Ada. Tadi dia udah pulang, terus tiba-tiba buru-buru pergi lagi. Kemana? Aku nggak tahu dia kemana, tapi yang jelas dia baru banget pergi tadi. Mungkin tadi kamu papasan sama dia di jalan. Oh sih. Kamu kesini sebenarnya karena kamu nggak percaya sama aku kan? Makanya kamu mau nanya langsung sama Kayla. Ken, please percaya sama aku. Aku mungkin sekarang nggak punya bukti, tapi aku janji aku bisa cari bukti kok buat kamu. Mungkin kalau misalkan I'm lucky, aku bisa nemuin confessionnya Kayla udah sekongkol sama Bejo. Nggak perlu. Kalau Kayla udah di rumah, kamu kabarin aku. Aku pengen ngomong langsung sama Kayla. Mas Kenzo, tolong jangan pergi dulu. Saya belum ngambil barang-barang saya. Ternyata Kenzo nganterin ubur-ubur itu ke pasar. Terus nganterin dia pulang lagi ke sini. So iya banget sih. Cuma RT doang ke pasar naik mobil mewah. Ah, terima kasih Mas. Makasih Mas. Permisi Mbak. Astagfirullahaladzim.
Kenapa jadi kotor semua kayak gini? Kan udah aku pel. Tadi ada kucing masuk ke dalam rumah terus numpahin ember yang isinya air kotor semua karena kamu lupa nyimpen. Kucingnya besar sekali ya Mbak. Sampai bisa-bisanya ngejatuhin ember yang isinya penuh dengan air. Jatuh gitu. Pasti itu kucing yang gede. Hahaha. Lagi sarkas ya? Saya tahu pasti kamu nuduh saya yang udah numpahin semua air kotoran ini. Oh my god, no, I wouldn't. Why would I? Kurang kerjaan banget sih. Saya nggak ada unsur menuduh sama sekali. Saya nggak ada menyebut nama Mbak Sandra juga. Saya ngomongin kucing. Mbak Sandra ngerasa. Saya mau kamu pel lantainya semua sampai bersih, sampai kinclong lagi. Nggak mau Mbak, makasih. Kamu berani nolak perintah saya? Enggak, ini malahan saya patuhi banget perintah Mbak. Ingat nggak kemarin Mbak bilang jadwalnya tuh harus persis dan saya harus ngikutin jadwal Mbak. Nggak boleh ada yang salah sama sekali. Jadwalnya adalah awalnya yaitu saya harus nyapu, setelah itu ngepel yang tadi udah saya lakuin, ke pasar yang tadi juga udah saya lakuin, dan sekarang waktunya saya masak. Kalau misalkan tiba-tiba sekarang saya ngepel dan gak masak, yang ada Mbak Sandra gak makan. Kalau Mbak Sandra gak makan, nanti janji saya ke Pak Dandi itu jadi bohong Mbak. Karena saya udah janji bakalan terus mikirin Mbak, jangan sampai Mbak gak makan dan Mbak sakit. Gitu. Jadi saya harus masak. Oh my god, so loud. Saya dan Kayla bisa makan di luar dan bahkan saya juga bisa pesen makan online. Jadi kamu nggak perlu khawatirin soal makan saya. Mutiara, 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 saya tahu kamu dengar saya. Mutiara, jangan pura-pura nggak dengar. Mutiara! Ow! Ow! Oh my god! Ew! Oke, heart race aku udah cukup buat lari. Oh, dari mana? Nih, dari smartwatch ini. Jadi dia bisa nunjukin heart rate kita tuh udah berapa dan berapa juga kalori yang kebuang. Canggih juga ya. Baru tahu loh. Aku mah biasanya tuh kalau pengen tahu nih heart rate aku udah cukup atau enggak pakai feeling. Udah cukup gitu caranya. Ya menurut aku smartwatch ini penting sih buat ngontrol. Karena bisa aja heart rate kita itu udah tinggi tapi kita tetap maksain buat lari. Itu kan bahaya. Oh ya, kamu coba deh cek heart rate kamu pakai smartwatch aku. Ya, nih. Sini. Tangan kanan, kiri. Kanan aja. Kamu mau yang mana? Kanan aja. Oke. Oke, nanti kamu pakai smartwatch ini buat lari ya. Nanti dia bisa nunjukin berapa kilometernya sama berapa kalori yang kebuang. Tinggal lari nih. Oke, aku pakai 1 putaran ya. Iya, aku tunggu di sini. Keren juga nih jam. Kau harus bisa dapetin dari Aurel. Permisi Bu. Iya, Ini nggak ada jalan lain Bu? nggak ada Neng. Ada juga jalan sempit tuh cuma buat pejalan kaki. Ibu kenal orang yang namanya Mira? Di sekitar sini nggak ada yang namanya Mira. Emang alamatnya di mana? Gang Kecapi 6 nomor 2A Bu. Ini emang benar sih Kecapi nomor 6. Tapi kalau nomor 2A itu tanah wakaf. Tuh di situ. Tanah wakaf? Maksudnya kuburan? Iya. Ya udah makasih ya Bu. Hati-hati ya Neng. Cassandra pasti ngerjain aku. Ya Allah, ternyata isinya
kotak musik peninggalan ibu.